Hola gengs, akhirnya rasa penasaran saya untuk menjajal Honda EDV 160 terjawab sudah. Awal pekan ini Wahana Makmur Sejati meminjamkan satu unit andalannya buat saya pakai muter-muter di Jakarta, sekalian memberi review atau pendapat saya setelah memakai motor ini. Nah, mungkin kamu bertanya, lo kok baru sekarang mau review? Gini. Jangan salah persepsi dulu. Untuk saat ini, unit test drive EDV 160 ini memang masih sangat terbatas. Tidak semua dealer itu menyediakan unit buat test drive. Nah, buat reviewer seperti saya, seperti satutenda.com yang baru belajar untuk mereview, pasti kita harus menunggu giliran. Mau waktunya terlambat atau apapun, yang penting kita dapat kesempatan buat mereview produk ini. Oke, mari kita mulai. Nah, buat kamu yang mungkin sebelumnya belum pernah memakai motor matic dengan tipe bongsor atau gede seperti ini, mungkin kamu bertanya-tanya ya, atau kamu membayangkan gimana ya bawa motor itu, apa memang enak? Gini, saya cerita berdasarkan pengalaman saya. Waktu setelah mengambil motor ini dari Wahana Gunung Sahari, saya langsung pakai motor ini gas ke Bekasi karena saya harus mengajar di sana. Dan kamu tahu sendiri kan, kalau jalan ke Bekasi siang-siang atau pulang sore itu gimana kalau bawa motor ini. Ternyata bawa motor ini di jalanan macet pun rasanya motor ini kalau dibawa nyalip itu enteng banget. Jadi rasanya berlawanan terbalik dengan bodinya yang kelihatan besar, tetapi kalau sudah di atas atau kita sudah jalan, sudah narik gas, itu enak banget bawa motor ini. Jadi ya, persepsi atau pandangan kita bahwa motor ini punya bodi besar dan mungkin susah dikendalikan di jalanan macet atau untuk daily life atau perkotaan di Jakarta, mungkin kamu membayangkan agak susah, tapi ternyata tidak. Bodi motor yang ringan untuk dibawa atau dikendalikan ini ditambah dengan posisi duduk yang sangat nyaman. Jadi posisi duduk di motor ini membuat saya sangat nyaman untuk mengendarai motor ini jarak jauh. Ingat, jok pada motor EDV 160 ini sudah lebih pendek dibanding generasi sebelumnya EDV 150. Hal ini dilakukan untuk merespon keluhan beberapa konsumen yang komplain kalau motor ini cukup tinggi di era terdahulu. Dan ternyata solusi papas jok atau mengurangi ketinggian jok ini biar sedikit lebih pendek itu cukup memberi kenyamanan lebih bagi pengendara. Setidaknya bisa mengcover kenyamanan untuk mereka yang postur tubuhnya tidak terlalu tinggi atau mereka yang tingginya pas-pasan kayak saya. Tinggi saya itu sekitar 165 sekitar itu, dan ternyata memang ketika saya duduk di motor ini kaki masih bisa napak sempurna juga di aspal. Kalau sudah lelah di jalan, apakah bisa selonjoran? Ternyata di motor EDV 160 ini harapanmu untuk bisa bersantai sambil duduk tapi tetap jalan atau tetap mengendarai itu terpenuhi. Saya bisa meluruskan kaki di jalan lurus, tapi awas ketiduran brother, nanti beda cerita nih. Meski selonjoran, yang artinya posisi duduk harus agak sedikit mundur ke belakang, kedua tangan masih bisa menjangkau stang motor dengan mudah. Juga badan tidak harus menunduk atau membungkuk. Pokoknya kalau pakai motor ini saya jamin seru. Saya sih 3 hari ini pakai motor ini ya merasa puas banget pakai motor ini. Ya mungkin ke depan kalau rezeki kita cukup, kita bisa ambil motor ini atau meminang motor ini. Siapa tahu bisa dipakai di perkotaan, juga bisa dibawa untuk gas keluar kota. Kan hobi kita touring bos. Oke, salam meliuk, salam satu tenda.